Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yuqalu dan dikatakan lahum pada ahlu Makkah idza bu'itsu ketika dibangunkan bisa kembali ke dolimun namanya. Wa yuqalu dan dikatakan lahum terhadap al-zalimun idza bu'itsu ketika dibangkitkan siapa zalimun dikatakan laqad ji'tumuna benar-benar datang kalian padaku furoda dalam keadaan masing-masing. Furoda dalam keadaan masing-masing. Munfaridina artinya dalam keadaan sendiri-sendiri. Siapa? Zalimun. Anil ahli jauh dari keluarga. Wal mali dan jauh dari harta. Wal waladi dan anak. Kama khalaqna sebagaimana menitahkan aku atau menciptakan aku pada kalian awwala marrotin pada permulaannya. Ketika orang-orang yang zalim dibangkitkan, Allah katakan laqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian akan datang masing-masing, tidak membawa harta, tidak membawa keluarga, tidak membawa siapa-siapa. Ai kufa ta'uratin artinya berjalan dengan kaki telanjang, nyeker. Hurlan pun dalam keadaan belum sunat, belum dihitan. Wataroktum dan meninggalkan kalian pada perkara khawalna yang memberikan aku pada kalian. A'toina artinya telah memberikan aku pada kalian minal amwali nyatanya dari harta-harta. Wara'a dhuhurikum di belakang punggung kalian. Ditinggalkanlah harta-harta yang dibanggakan selama di dunia. Pada saat hari kiamat semuanya datang kepada Allah dalam keadaan tanpa alas kaki. Bahkan dalam keadaan telanjang masing-masing, tidak membawa apapun, tidak membawa keluarga, tidak membawa serta harta yang sudah diberikan. Fid dunya di dunia bi ghairi ikhtiyarikum dengan selain ikhtiarmu, dengan selain usahamu. Maksudnya harta-harta yang dianugerahkan oleh Allah itu ditinggalkan. Wa yuqalu dan dikatakan lahum terhadap zalimun taubihon karena menjadi teguran. Taubihon karena menjadi teguran. Apa yang dikatakan? Manaro ma'akum syufa'akum. Manaro tidak melihat aku ma'akum beserta kalian syufa'akum pada penolong-penolong kalian. Al-asnama yaitu patung-patung. Alladzina yaitu benda-benda za'amtum yang menyangka kalian annahum pada sesungguhnya alladzin fikum di dalam diri kalian ai fistiqaqi ibadatikum artinya di dalam kebenaran ibadah kalian annahum fikum itu syurakaullahi menyekutukan Allah.
Di saat datang kepada Allah tanpa apapun, Allah katakan manara ma'akum syufa'akum. Mana yang kalian sebut-sebut sebagai perbandingan syurakaullah, perbandingan Allah itu mana? Perbandingan Tuhan buat kalian itu mana? Nggak ada yang dibawa. Ini juga menjadi peringatan bagi kita semua, untuk selalu mengingat kita beriman kepada Allah, maka apapun keadaannya usahakan tetap berpegang kepada Allah, dijaga kualitas sholatnya supaya hati kita senantiasa terpaut pada Allah. Nah, kalau zaman dulu bentuk daripada syurakaullah, bentuk daripada pembanding Allah itu adalah asnam. Ada yang namanya patung-patung. Tapi ternyata alladzina za'amtum annahum fiikum syuraka ini di zaman sekarang sudah lebih berkembang. Sudah lebih berkembang. Banyak orang yang bertanya, misalkan meremehkan sholat seperti itu ya, terus meremehkan keimanan kepada Allah, mengira atau meyakini bahwa ada yang menjaga diri kita selain Allah, ada yang akan menyelamatkan kita selain Allah. Yang seperti itu ya memang di zaman sekarang bentuknya bukan lagi berhala, bentuknya bukan lagi asnam, tapi ya macam-macam. Maka pada ayat sebelumnya dijelaskan bahwa orang-orang yang zalim akan datang tanpa membawa apapun termasuk hartanya. Faktanya seringkali orang membuat perbandingan dengan Allah, membuat syuraka Allah, maksudnya syirik kepada Allah, melupakan Allah ya, ketika dianugerahkan harta benda misalkan. Iki sing iso nyelametno aku. Padahal harta benda segala macam itu kan datangnya juga dari Allah, Allah yang berikan. Buktinya apa bahwa harta benda itu datangnya dari Allah? Buktinya orang-orang belum tentu, orang sama-sama bekerjanya rezekinya sama misalkan. Atau soal pembagian rezeki, ini kalau misalkan terkait rezeki yang berupa materi ya, tokonya jejer, warungnya jejer, tapi di sini yang menjadi rezeki ya tidak akan tertukar. Allah juga memerintahkan untuk seseorang berusaha, ya kan? Usaha yang besar, usaha yang masuk akal ya akan Allah kasih sesuai dengan sesuai atau lebih dari kebutuhan orang tersebut. Nah ini menunjukkan bukti-bukti bahwa ya rezeki itu datangnya dari Allah. Ternyata di saat hari kiamat nanti itu nggak ada yang dibawa. Di situ apalagi kalau yang diyakini adalah sesembahan yang selain Allah, mana yang katanya penyelamat. Jelas saya sibuk cari uang maka nggak sempat sholat seperti itu ya. Ya mungkin uangnya banyak, uangnya banyak dan berhasil. Faktanya keberhasilan atau kegagalan itu dua-duanya sama-sama bisa menjadi ujian. Kan gitu, sama-sama bisa menjadi ujian. Di saat seseorang sibuk bekerja sampai kemudian meninggalkan sholat, ini asalkan tidak meyakini bahwa harta yang dia cari itu adalah satu-satunya penyelamat, mungkin masih belum, tidak bisa dikatakan syirik, karena dia masih hanya soal tidak bisa membagi waktu, tapi menjadi dosa besar ketika dia meyakini, apalagi sampai ngajak-ngajak. Kalau sekedar meyakini untuk dirinya sendiri, mungkin dosanya tidak terlalu besar, tapi akan menjadi dosa besar ketika syiriknya ini sudah ngajak-ngajak orang lain, sampai misalkan sudah jadi bos, sudah jadi juragan gitu ya, habis itu melarang pegawainya untuk sholat gitu, karena alasannya sholat hanya buang-buang waktu, melarang puasa Ramadan karena kalau puasa nanti pegawainya nggak konsentrasi seperti itu. Nah, itu ya otomatis dia akan menyandang dosa besar dan isinya hanya penyesalan. Kalau sekedar soal nggak bisa ngatur waktu, masih sulit istiqomah sholat 5 waktu gitu ya. Sing penting wong iki loman, yang penting dia dermawan, pasti akan mendapatkan hidayah karena itu sudah dijanjikan.
oleh Allah. Orang yang suka memberi, orang yang dermawan itu dekat dengan petunjuk. Orang yang dermawan itu dekat dengan petunjuk. Nah, sekarang kembali lagi ya, di saat datang kepada Allah dalam kondisi tidak membawa apa-apa, Allah mengatakan, mana roma'akum syufa'akum alladzina za'amtum annahum fikum. Mana apa-apa yang kamu sebut sebagai pelindung, ya, sebagai pembanding Allah. Orang kalau bilang hanya ini hanya itu, ya berarti kan itu membandingkan sesuatu yang sifatnya makhluk, ya, dibandingkan dengan al-khaliq yaitu Allah. Nyatanya di saat-saat tertentu bahkan orang ateis pun, ya, ketika nggak bisa, uangnya nggak berguna, teman-temannya nggak berguna, ilmu pengetahuannya nggak berguna, ya, akhirnya apa? Timbullah keyakinan kayaknya hidup ini memang ada yang ngatur, ya. Itu nggak sedikit, banyak yang seperti itu. Berikutnya, lakot takot to'a, benar-benar memutus. Lakot takot to'a, benar-benar memutus siapa alladin bainakum, di antara kalian. Apa waslukum, perkumpulan kalian. Aitasyannat, artinya pisah-pisah. Apa jam'ukum, kelompok kalian. Wafi kiroatin, dan di dalam kiroah yang lain binasbi, dengan dibaca nasab. Lakot takot to'a bainukum sama bainakum. Dzorfun dalam keadaan menjadi dzorfan dalam keadaan menjadi dzorof. Ai waslakum, artinya perkumpulan kalian, bainakum, di antara kalian. Lakot takot to'a, benar-benar memutus, bainakum, di antara kalian. Wadolla, dan hilang. Dahaba artinya hilang, angkum, dari kalian. Apa yang hilang? Ma, perkara, kuntum, yang ada kalian, itu tazumuna, meyakini kalian. Fit dunia, di dunia, min syafa'atiha, dari pertolongannya. Asnam, min syafa'atiha, dari pertolongannya asnam. Ternyata yang selain Allah, ya, yang selain Allah di saat hari kiamat menghilang, nggak ada semuanya. Bahkan di sini oleh mufasir dikatakan kelompok yang berhasil dikumpulkan untuk tidak menyembah Allah itu akan terpecah belah. Sebenarnya nggak usah nunggu hari kiamat, ya. Kita lihat sekarang di dalam peperangan yang dilakukan oleh pihak-pihak Barat kepada negara-negara, kepada bangsa-bangsa Arab, ya. Misalkan satu contoh yang terjadi di Israel. Orang-orang Israel seperti orang-orang tidak beradab, ya, seperti orang-orang yang tidak memiliki peradaban, membantai anak-anak, sampai nyolongi mencuri jenazah, ya. Jenazahnya dicuri, diambil jantungnya buat dijual, ya, diambil kulitnya. Karena Israel itu punya salah satu penghasilan besar, skin bank namanya, ya, bank kulit manusia. Nah, duduk nanggone nek nang Indonesia ya ono skin bank rambak iku ya, kulit kulit sapi kerupuk rambak itu. Kalau skin banknya di Israel itu kulit manusia. Mereka meyakini, punya keyakinan bahwa kekuatan sains mereka, karena cerdas-cerdas, ya, mereka juga punya nuklir, ya, kekuatan sains mereka akan menjadi penyelamat, ya. Tapi faktanya bangsa Israel sendiri sekarang sudah terpecah. Tentara IDF banyak yang stres. Dan ternyata lagi tentara IDF itu bukan orang-orang Israel sendiri, tapi orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Ada orang Norway, ada orang Amerika, ada orang mana-mana. Kelompok mereka akhirnya terpecah.
Hanya saja yang diberitakan, yang meninggal, yang apa segala macam itu hanya dari pihak Palestina. Padahal setiap hari PDF itu tentaranya mati. Ada setiap hari, nggak diberitakan. Mereka nggak mau kelihatan lemah. Sekarang kan orang Israel sudah kelihatan jelek ya. Siapa sekarang yang nggak melihat kejahatan mereka gitu. Kayak gitu karena ada pendampingan setan ya. Mereka sudah kelihatan jelek, nggak mau kelihatan lemah, pengennya tetap dilihat kuat. Maka jumlah kematian nggak diangkat ke berita. Tapi faktanya apa? Ya kelompok mereka terpecah. Ini padahal masih di dunia. Kelompok mereka sudah terpecah. Orang-orang yang stres itu nggak ada yang bisa nolongin. Tentara-tentara yang stres nggak ada yang bisa nolongin. Bahkan negara pendukung mereka seperti Amerika, presidennya wis pekun-pekun, ngomong wis salah-salah. Joe Biden niku wis greweli tangane lek pidato. Itu sesuatu yang tidak bisa direkayasa. Bagian dari kekuasaannya sudah hampir melemah. Maka mudah-mudahan Palestina segera merdeka ya. Segera ada gencatan senjata selamanya dan Al-Aqsa dibebaskan, Palestina dibebaskan. Selanjutnya Innallaha sesungguhnya Allah itu falikul habbi, zat yang memecah biji-bijian. Syakun artinya pemecah, anin nabati dari tumbuhan. Al-habbi itu apa sih? Ya kayak bisa biji-bijian, bisa juga apa namanya benih ya. Al-habbi itu bisa berarti benih. Allah itu adalah zat yang memecah benih. Falikul habbi itu pemecah benih. Benih yang ada di dalam tanah. Ini secara sains kalau kita bayangkan ya, kalau kita bayangkan bagaimana di dalam tanah dia terpecah. Nah, ini siapa yang memecah? Ya Allah Allah adalah zat yang memecahkan benih yang ada di dalam tanah. Inilah satu bukti bahwa Al-Quran membahas semua yang ada di dunia ini, termasuk ilmu pengetahuan. Wanawa dan memisahkan biji anin nahli dari kurma. Yukhriju mengeluarkan siapa Allah al-hayya pada kehidupan minal mayyiti dari kematian. Kal insani seperti manusia, waktu iri dan burung-burung, wan nutofati dan apa namanya sperma, al baidoti yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyit wa mukhrijul mayyit dan yang mengeluarkan matian sesuatu yang mati an-nutfah itu sperma wal baidoti dan telur hayyi dari kehidupan. Dzalikum adapun zat tersebut al-faliku yaitu yang memecahkan, al-mukhriju yang mengeluarkan itu Allah. Fa anna tufakun maka sebagai apa dibelokkan kalian? Maka bagaimana kalian bisa berpaling, itu ya maksudnya. Fa anna tufakuna maka bagaimana kalian bisa berpaling? Fakaifa artinya maka bagaimana tusrofuna berpindah kalian anil imani dari iman ma'akiyamil burhani beserta tegak petunjuk. Ma'akiyamil burhani beserta tegaknya petunjuk. Petunjuknya sudah jelas, ya. Petunjuknya semuanya sudah jelas, ada proses kelahiran, ada hewan yang bertelur, ada proses benihan. Semua itu adalah al-burhan, qiyamul burhan, tegaknya tegaknya. Tapi bagaimana orang-orang yang ini bisa-bisanya paling fal isbahi yang membelah pagi, falikul isbahi yang membelah pagi, masdarun adapun masdar bimakna subahi
dengan maknanya subuh. Asyakun, maknanya asyaku amun, maknanya membelah kegelapan. Oh terus niku nggih. Ai syaku amudis subahi, artinya yang membelah gelapnya subuh. Wahwa adapun as-subah itu awaluma permulaan perkara ya ba'du yang jelas min nurin nahari dari cahaya siang, andul matil laili dari gelapnya malam. Dari gelapnya malam dibelahlah itu kegelapan malam, kemudian pantulan cahaya yang dihasilkan dari siang yaitu berupa bulan. Ketika bulan itu tenggelam, ya kan prosesnya begitu ya, terbitlah fajar, di situ dipecah kegelapan. Nah, dipecah zulmatil lail, itu dipecah. Siapa yang melakukan itu? Ya tentu saja adalah Allah. Ya. Jadi cukup jelas al-burhan tersebut atau petunjuk tersebut sudah sangat-sangat jelas. Yang melakukan itu adalah Allah. Waja'ilul laili, dan menjadikan malam sakanan pada tenang. Taskunu, yang tenang engkau, fihi di dalam lail, yang istirahat engkau, fihi di dalam lail. Atau kalau di sini ada al-kholqu berarti taskunu yang tenang, fihi di dalam lail. Apa al-kholqu? Seluruh makhluk semua di saat malam hari, itu tenang kondisinya, harus istirahat. Waja'ilul laili sakana. Ini ketetapan dari Allah, malam itu ditetapkan sebagai ketenangan. Maka kenapa Rasulullah mengatakan ya yang baik adalah kita selesai dengan zikir, disarankan oleh Rasulullah untuk tidur karena memang ketentuannya demikian, ketentuannya memang begitu. Jangan kok begadang sampai subuh, mari subuh turu. Kecuali memang ada tugas, ada pekerjaan. Misalkan seperti pekerjaan yang harus berjaga di malam hari, kayak satpam gitu ya. Baru boleh tuh, diperbolehkan habis sholat subuh tidur lagi. Karena memang ini satu kasus atau satu kejadian yang tertentu. Tapi kalau penciptaan waktu yang sebenar-benarnya, malam itu memang diciptakan dalam bentuk ketenangan. Bahkan alat metabolisme tubuh manusia itu dibuat di saat malam hari semuanya beristirahat. Itulah kenapa di malam hari kita nggak boleh makan terlalu malam. Di atas jam 8 disarankan kalau lapar ya cukup makan yang bisa cepat diserap, seperti buah-buahan yang di situ juga gulanya ada tapi diimbangi dengan serat yang cukup tinggi gitu ya. Kenapa tidak disarankan makan di malam hari? Karena sebenarnya metabolisme tubuh kita sedang istirahat, gilingane mandek. Kalau misalkan metabolisme tidak bekerja dengan baik, ya jadilah itu lemak dan teman-temannya, jadi penyakit, jadi males dan seterusnya. Ya itu, ini ajaibnya takdir Allah ya. Selain alam kita, malam itu dibuat tenang, semakin malam kan semakin tenang ya. Bahkan cahaya yang ada di malam hari, itu ada bulan dan bintang ya. Cahaya yang ada di malam hari itu adalah pantulan cahaya dari masa lalu, Jadi apa yang terpantul, yang kita lihat di saat ini, bulan di tanggal ini, itu adalah pantulan cahaya dari masa lalu, dari puluhan tahun yang lalu terpantul. Maka teduh, dia nggak memancarkan panas, tidak seperti panas matahari, tidak memancarkan panas. Maka ya seperti itu ketentuan Allah. Ini hebatnya hebatnya petunjuk Allah nih. Sakanan dalam keadaan tenang, wasyamsa, dan ada matahari, wal qamara, dan rembulan. Bin nasbi, dengan dibaca nasab, atfan karena atof, ala mahal laili, atas mahalnya lail.
Jadi wajailul laili, laili di situ memang dibaca jer, tapi mahalnya adalah mahal nasab. Ya, wajailul laili dan menjadikan pada malam. Nah, di situ dibaca jer karena menjadi apa namanya? Mudhof. Ya, karena menjadi mudhof maka dibaca jer, tapi mahalnya adalah mahal nasab. Ya, wasyamsa wal qamar baca nasab karena pada lafat al-laili. Kan mahalnya mahal nasab meskipun dibaca jer. Husbanan dalam keadaan yang mengira-ngira. Hisaban artinya menjadi perkiraan, lil auqati terhadap waktu-waktu. Perputaran syams dan al-qamar itu menjadi apa namanya? Menjadi jam, menjadi petunjuk waktu. Awaluha adapun permulaannya. Hisaban lil auqati itu apa mbak kalimat mari nih habis auqati itu? Oh iya, enggak jelas anu kok hisaban lil auqati ba'u atau ba itu mahdhutun atau adapun baknya itu mahdhufatun buang, husbanan atau husanan. Wahwa adapun husbanan itu halun mim muqaddarin dari kalimat yang dikira-kirakan. Ai yajriyani artinya berjalan apa syams qamar, berputar syams wal qamar bihusbanin dengan menjadi kira-kira kama fi ayatir rahmani di dalam ayatnya surat Ar-Rahman. Dzalika adapun perkara tersebut, dzalikal madzkuru adapun perkara tersebut itu takdir azizi, takdir yang agung fi mulkihi di dalam kerajaan Allah. Al-alimi yang maha mengetahui bi khalqihi terhadap makhluknya Allah. Wa huwa adapun Allah itu alladzi dzat. Ja'ala yang menjadikan siapa alladzi lakum bagi kalian an-nujuma pada bintang-bintang. Jadikanlah bintang-bintang. Litahtadu supaya mendapatkan petunjuk kalian atau tercerahkan kalian biha dengan an-nujum fi dzulumatil barri di dalam gelap-gelapnya daratan wal bahri dan gelap lautan. Tapi kan zaman sekarang sudah ada lampu, jalan-jalan, daratan, lautan itu sudah diterangi oleh teknologi. Nah, di sini kita bisa tarik lagi. Nah, kira-kira inspirasi atau ide membuat lampu-lampu itu datangnya dari mana? Datangnya juga dari cara bintang dan bulan memancarkan cahaya di malam hari. Maka tetap saja, sehebat apapun teknologi, semua idenya adalah dari alam semesta. Sehebat apapun teknologi nggak ada gunanya kalau tidak dibarengi dengan kesiapan manusianya, kan gitu ya. Manusia itu kan berkembang, diajarkan oleh alam semesta, dididik oleh alam semesta. Bahkan metode-metode cahaya itu muncul di saat masa keemasan umat Islam. Nah, sekarang kalau misalkan ilmu pengetahuan modern ya, itu pembukanya adalah umat Islam, maka jangan sampai kita sebagai bangsa modern saat ini, sebagai bangsa, sebagai manusia di masa sekarang itu menjadi penutup. Sebagai umat Islam yang hidup di zaman sekarang itu menjadi penutup ilmu pengetahuan. Itu jangan sampai. Maka teknologi apapun yang ada saat ini kita nikmati, kita syukuri, kita pelajari. Nah, itu penting. Termasuk di dalam Al-Qur'an itu Allah menyebutkan fungsi daripada bulan
dan bintang itu menjadi penerang di malam hari. Faktanya tidak hanya menjadi penerang, tapi selain menjadi penerang seperti yang ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran, ini juga menjadi sumber ide, sumber inspirasi manusia untuk membuat lampu-lampu yang sekarang bisa kita nikmati. Inspirasinya dari mana kira-kira? Ya dari alam semesta, kan gitu. Bagaimana yang gelap gulita ini di laut ya misalkan. Di laut seperti itu ada banyak sekali bintang. Ada banyak sekali bintang. Ternyata bintang-bintang itu tidak sekedar menerangi, tapi di situ juga menjadi petunjuk. Oh ini berarti di wilayah sana nanti badainya besar. Oh ini akan ada ikan ini. Itu kalau orang-orang di daerah pesisir sudah hafal semuanya dari petunjuk angin juga gitu. Orang-orang petani kan juga gitu. Orang-orang tambak ya, seperti apa namanya Abah Tauhid itu abahnya Gus Rozi itu, karena dari muda ditambak itu sudah hafal. Oh ini angin nanti bawa hama ikan ini gitu. Itu paham. Nah ini bagian dari petunjuk Allah ya. Bagian dari petunjuk Allah. Angin menunjukkan sesuatu. Bulan dan bintang juga menunjukkan sesuatu. Bulan dan bintang itu diciptakan oleh Allah dari cahaya matahari. Ya, semakin jauh cahayanya, maka semakin jauh jarak waktu antara matahari dan cahaya tersebut, kan gitu konsepnya kalau di dalam apa namanya ilmu alam kan begitu. Maka kenapa kalau malam kita diem-diem merenung loh ya iki kak menengah kok kesurupan kayak menengah. Ya. Diam-diam kita merenungi malam, ya, menikmati malam itu kenapa kadang-kadang datanglah masa lalu ya, karena memang cahaya malam itu datangnya dari masa lalu. Konsepnya seperti itu. Fi dulumatil bari, di dalam kegelapan daratan, wal bahri dan lautan, fil asfari pada saat bepergian. Qad fasolna, benar-benar telah menjelaskan aku, bayanna artinya menjelaskan aku, al ayati pada ayat-ayat, ad-dilalati artinya pada dalil-dalil, ala qudratina atas kemampuanku, liqaumin atas kekuasaanku ya, liqaumin terhadap kaum, ya'lamuna yang mengetahui siapa kaum, yatadabbaruna artinya yang berpikir, yang berangan-angan siapa kaum. Apa dari alam semesta semakin banyak kita bertadabbur, ya, maka di situ Allah akan memberikan sesuatu. Wa huwal ladzi ansha'akum min nafsin wahidah wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Besok berarti nyoblos ya. Mantuk. Binjing. Okay. Ini ya mbak-mbak, karena ini sudah bulan Syakban ya, mau tadinya kan saya mau